Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nama saya Nurhulil Jannah, biasa dipanggil Anna. NIM 60900116018. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi. Saya akan sedikit memaparkan mengenai materi jaringan komputer. Pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian jaringan komputer. Yang kedua, macam-macam jaringan komputer. Yang ketiga, topologi jaringan. Yang keempat, IP address. Dan yang kelima, TCP/IP. Thanks for watching. Pembahasan pertama, pengertian jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain sehingga dapat saling berbagi data. Manfaat jaringan komputer terdiri dari dua. Yang pertama, jaringan untuk perusahaan atau organisasi. Manfaat untuk perusahaan atau organisasi yang pertama, resource sharing atau berbagi sumber daya yang bertujuan agar seluruh program peralatan, khususnya data, dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan tanpa terpengaruh oleh lokasi, resource, dan pemakai. Yang kedua, reliabilitas tinggi, artinya adanya sumber-sumber alternatif pengganti jika terjadi masalah pada salah satu perangkat dalam jaringan. Yang ketiga, skalabilitas, artinya kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur sesuai dengan beban pekerjaan dengan hanya menambah sejumlah prosesor. Yang keempat, sebagai media integritas data. Dan yang terakhir, sebagai media komunikasi dan media keamanan. Jadi, selanjutnya tujuan jaringan komputer. Tujuannya yaitu agar informasi atau data yang dibawa pengirim dapat sampai kepada penerima dengan tepat dan akurat. Pembahasan kedua, macam-macam jaringan komputer. Ada 3 macam jaringan komputer. Yang pertama, berdasarkan jangkauan geografis. Yang kedua, berdasarkan media transmisi. Dan yang terakhir, berdasarkan peranan dan hubungan komputer. Baik, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, berdasarkan jangkauan geografisnya.
Jangkauan geografis ini terbagi di atas 3 bagian. Yang pertama, LAN, singkatan dari Local Area Network. LAN memiliki jangkauan jaringan yang relatif pendek. Penggunaan LAN biasanya dapat ditemukan pada gedung perkantoran, sekolah, atau rumah. Tidak membutuhkan Jarkom dengan jangkauan yang luas, karena jangkauan yang terbatas. Jaringan LAN biasanya dimiliki dan dikelola oleh satu user atau sebuah organisasi saja. Yang kedua, MAN, singkatan dari Metropolitan Area Network. MAN adalah sebuah jaringan komputer yang dapat menghubungkan 2 atau lebih jaringan LAN pada sebuah wilayah atau kota yang sama. Jadi, jika Anda ingin membuat sebuah jaringan LAN namun jaraknya cukup jauh, artinya Anda perlu menggunakan jaringan komputer MAN. Yang ketiga, WAN, singkatan dari Wide Area Network. Seperti arti dari kata wide adalah benua. Jadi, WAN ini sebuah jaringan komputer dengan kombinasi jaringan MAN dan jaringan LAN yang memiliki jangkauan lebih luas. Jaringan komputer WAN dapat digunakan untuk menghubungkan jaringan antar negara atau juga benua. Selanjutnya, penjelasan mengenai macam-macam jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Berdasarkan media transmisinya, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, jaringan berkabel atau wire network. Jaringan berkabel merupakan media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi data atau terhubung dengan internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network adalah kabel UTP. Yang kedua, jaringan nirkabel atau wireless network. Dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Berbeda dengan jaringan berkabel, jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi atau data antar komputer satu dengan komputer yang lainnya. Wireless adapter salah satu media transmisi yang digunakan dalam wireless network. Selanjutnya, berdasarkan peranan dan hubungan komputer, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, jaringan client service. Jaringan ini terdiri dari satu atau lebih komputer yang bertindak sebagai server dan beberapa komputer yang berperan sebagai
klien. Yang kedua, jaringan peer-to-peer. Pada jaringan ini, masing-masing komputer, baik komputer klien maupun komputer server, mempunyai peran dan kedudukan yang sama. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan ketiga, yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, topologi bus. Jenis topologi bus ini menggunakan kabel tunggal. Seluruh komputer saling berhubungan secara langsung hanya menggunakan satu kabel saja. Kabel yang menghubungkan jaringan ini adalah kabel koaksial dan diletakkan menggunakan T-konektor. Untuk memaksimalkan penggunaan jaringan ini, sebaiknya menggunakan kabel fiber optik karena kestabilan resistensi sehingga dapat mengirimkan data lebih baik. Yang kedua, topologi star. Topologi jenis star ini, setiap komputer langsung dihubungkan menggunakan hub, di mana fungsi dari hub ini adalah sebagai pengatur lalu lintas seluruh komputer yang terhubung. Karena menggunakan proses pengiriman dan penerimaan informasi secara langsung, inilah yang menyebabkan biaya pemasangan juga tinggi. Yang ketiga, topologi ring. Jenis topologi ring ini, seluruh komputer dihubungkan menjadi satu membentuk lingkaran ring yang tertutup dan dibantu oleh token. Token berisi informasi yang berasal dari komputer sumber yang akan memeriksa apakah informasi tersebut digunakan oleh titik yang bersangkutan. Yang terakhir, topologi mesh. Topologi ini merupakan rangkaian jaringan yang saling terhubung secara mutlak, di mana setiap perangkat komputer akan terhubung secara langsung ke setiap titik perangkat lainnya. Pembahasan keempat, IP address. Yang pertama, pengertian IP address. Kepanjangan dari Internet Protocol Address. IP address adalah baris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, atau gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Oleh karena itu, masing-masing website memiliki IP address-nya tersendiri. Yang kedua, fungsi IP address. Secara garis besar, fungsi IP address terbagi menjadi dua. Yang pertama,
sebagai identitas alamat perangkat IP address digunakan sebagai identitas alamat setiap perangkat jaringan yang melakukan komunikasi antar perangkat. Dan yang kedua, sebagai alat identifikasi interface atau host. Perangkat komputer yang digunakan dalam sebuah jaringan disebut sebagai host. Penggunaan IP address harus berbeda pada setiap host atau perangkat. Nah, karena hal ini yang membuat IP address setiap perangkat yang terhubung pada jaringan komputer akan memiliki sifat yang unik dan berbeda satu sama yang lainnya. Salah satu contoh penggunaan IP address yaitu pada pencarian Google dengan angka 7412522472. Terakhir, pembahasan TCP/IP. Yang pertama, pengertian TCP/IP, singkatan dari Transmission Control Protocol, Internet Protocol. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan untuk tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidak bisa berdiri sendiri karena berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Lapisan protokol TCP/IP terbagi 4 layer. Yang pertama, lapisan aplikasi, di mana lapisan ini menyediakan program untuk aplikasi pengguna dan bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer. Contoh dari protokol dan layanan ini yaitu HTTP, FTP, dan SMTP. Lapisan kedua adalah lapisan transport, di mana lapisan ini merupakan protokol yang mengatur aliran data dari dua host. Contoh protokol dan layanan ini yaitu TCP dan UDP. Lapisan ketiga yaitu lapisan Internet-Work, di mana lapisan ini disebut juga lapisan internet atau lapisan network, di mana memberikan layanan virtual network pada internet. Contoh pada protokol dan layanan ini adalah IP, ICMP, dan ARP. Dan lapisan yang terakhir adalah lapisan network interface, di mana lapisan ini disebut juga lapisan link atau lapisan data link, yang merupakan perangkat keras pada jaringan. Di mana contoh pada lapisan ini yaitu Ethernet.
Selanjutnya macam-macam kelas IP address terbagi dari 3 kelas. Yang pertama kelas A. Alamat-alamat kelas A diberikan untuk jaringan skala besar. Nomor urut bit tertinggi di dalam alamat IP kelas A selalu diset dengan 0. 7 bit berikutnya untuk melengkapi oktet pertama akan membuat sebuah network identifier. 24 bit sisanya atau 3 oktet terakhir mempresentasikan host identifier. Ini mengizinkan kelas A memiliki hingga 126 jaringan dan 16,777,214 host tiap jaringannya. Alamat dengan oktet awal 127 tidak diizinkan karena digunakan untuk mekanisme interproses communication atau IPC di dalam mesin yang bersangkutan. Kemudian yang kedua kelas B, di mana alamat-alamat kelas B dikhususkan untuk jaringan skala menengah hingga skala besar. 2 bit pertama di dalam oktet pertama alamat IP kelas B selalu diset ke bilangan biner 10. 14 bit berikutnya untuk melengkapi 2 oktet pertama akan membuat sebuah network identifier. Kemudian 16 bit sisanya 2 oktet terakhir mempresentasikan host identifier. Kelas B dapat memiliki 16,384 network dan 16,534 host untuk setiap networknya. Dan yang terakhir kelas C, di mana alamat IP kelas C digunakan untuk jaringan berskala kecil. 3 bit pertama di dalam oktet pertama alamat kelas C selalu diset ke nilai biner 110. 21 bit selanjutnya untuk melengkapi 3 oktet pertama akan membentuk sebuah network identifier. 8 bit sisanya sebagai oktet terakhir akan mempresentasikan host identifier. Ini memungkinkan pembuatan total 2,097,152 buah network dan 254 host untuk setiap networknya.